semuanya, generasi muda. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila yang bertemakan pembelajaran dari sejarah Pancasila. Bagi generasi muda, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa, dari masa ke masa, seperti awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Perjalanan Pancasila dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai perekat bangsa yang baru merdeka dan masih mencari bentuk pemerintahan yang stabil. Namun tantangan seperti pemberontakan dan konflik politik membuat penerapan nilai-nilai Pancasila belum maksimal. Tahun 1949 Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Setelah konferensi meja bundar, walaupun bentuk negaranya berbeda, nilai-nilai Pancasila tetap hidup. Namun semangat persatuan dan keadilan tak lama kemudian pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kembali ditegaskan, namun penafsirannya menjadi sangat politis dengan konsep nasokom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari nilai asli Pancasila karena ideologi lain ikut dimasukkan dalam sistem pemerintahan. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi tunggal, menjadi program P4, pedoman penghayatan dan mengamalkan Pancasila. Pemerintahan berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk mempertahankan kemudian kekuasaan dan memenangkan kebebasan rakyat. Tahun 1998 lahirnya era reformasi yang membawa semangat demokrasi dan kebebasan. Pancasila dikembalikan ke perannya yang sejati sebagai dasar moral dan panduan etika kebangsa. Kini generasi muda diharapkan mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, sosial, dan politik secara terbuka dan inklusif. Dari perjalanan sejarah itu, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi roh dari bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu semangat, Pancasila akan tetap hidup untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Demikian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.